Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Apiripaldi. Saya dari kelompok Circle. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok Circle. Nah, sebelum itu kelompok Circle itu sendiri terdiri dari 13 orang. Di antaranya ada Afifah, ada Ajli, ada Dela, ada Fauzia, ada Fitriani, ada Kirana, ada Muna, ada Nabila, ada Ramadina, ada Sabrina, ada Sinta, ada Tio, dan juga ada saya. Dimana kelompok Circle itu sendiri dimentori oleh Teteh Dewita. Nah, apakah kalian tahu video pembelajaran kelompok Circle itu tentang apa sih? Ya, kalau kalian nggak tahu, saya kasih tahu deh ya. Kelompok Circle kebagian tugas untuk kali ini akan video pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, pada bangun ruang itu sendiri, apakah kalian tahu apa-apa aja yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Nah, sebelum itu, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, guys. Nah, sebelum kita membahas bangun ruang apa saja yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita tahu dulu nih pengertian bangun ruang itu sendiri apa. Nah, bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun tiga dimensi. Bangun tiga dimensi itu merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Nah, dari segi pengertian juga mungkin kalian udah tahu gitu. Gimana sih kayak bentuk bangun ruang? Mungkin banyak juga lah adalah tentang di kehidupan kita mengenai bangun ruang. Salah satunya bola. Ya. Nah, tanpa berlama-lama juga, langsung saja kita bahas satu persatu bangun ruang apa saja yang akan kita bahas. Tentunya pada sesi ini teman-teman saya akan menjelaskannya. Langsung ya. Langsung kepada bangun ruang yang pertama yuk. Yang pertama ada kubus. Perhatikan gambar terlebih dahulu ya. Di dalam kubus terdapat rusuk kubus. Pada kubus tersebut terdapat 12 rusuk. Rusuk-rusuk pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Contohnya rusuk AB, BC, dan AE. Yang kedua ada diagonal ruang kubus. Kubus memiliki 4 diagonal ruang yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Terdapat ruang tersebut antara lain AG, BH, CE, dan DF. Untuk mencari diagonal ruang kubus adalah R akar 3, sedangkan untuk mencari diagonal bidang adalah R akar 2. Selanjutnya ada bidang diagonal kubus. Gambar tersebut merupakan salah satu bidang diagonal kubus, yaitu bidang diagonal ABGH. Bidang diagonal kubus yang lainnya yaitu bidang diagonal CDEF, ADGF, BCHE, ACGE, dan BFHD. Sehingga terdapat 6 bidang diagonal pada kubus. Rumus luas bidang diagonal adalah R kuadrat akar 2. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Pada kubus, jaring-jaring kubus tersebut bagian berwarna sama merupakan sisi kubus yang saling berhadapan. Jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah persegi yang sama atau bisa disebut juga dengan kongruen. Selanjutnya ada rumus kubus. Yang pertama ada luas permukaan kubus bisa dicari dengan 6R kuadrat dan volume kubus bisa dicari dengan R pangkat 3. Untuk bangun ruang yang kedua itu berkenaan tentang balok nih, yang mana balok itu sendiri terbentuk dari 3 pasang persegi atau persegi panjang. Namun salah satu pasang persegi panjangnya ini memiliki ukuran yang berbeda dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Lalu jika ditanya apa aja sih unsur dan komponen yang terdapat dalam balok itu sendiri? Yang pertama itu adalah balok itu memiliki 6 sisi. Yang kedua, balok itu memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, balok itu memiliki 6 titik sudut, dan yang terakhir balok itu memiliki diagonal. Nah, apa sih rumus-rumus apa aja sih yang berhubungan dengan balok ini? Tentu banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah berkenaan tentang rumus luas permukaan balok, di mana kita mencari secara keseluruhan luas pada balok itu. Untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat nih di bawah ini. Nah, untuk yang kedua yaitu berkenaan tentang rumus volume atau isi dari balok itu sendiri. Untuk rumusnya itu sendiri yakni panjang dikali lebar dikali tinggi.
Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya kesempatan dalam menjabarkan materi. Kita lanjut nih ke prisma ya teman-teman. Nah di sini saya akan merangkum pembahasan menjadi dua. Yang pertama definisi dan yang kedua rumus umum saja ya. Yang pertama adalah definisi. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lanjut nih ke rumusnya. Yang pertama kita memiliki luas permukaan dengan rumus LP sama dengan 2 kali luas alas prisma ditambah keliling alas dikali tingginya. Dan yang kedua adalah volume prisma dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang limas. Limas dapat diartikan sebagai salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan bentuk alasnya. Misalnya, suatu limas yang alasnya berbentuk segitiga disebut limas segitiga, dan suatu limas dengan sisi berbentuk segi empat diberi nama limas segi empat, dan begitu pula dengan sisi alas yang berbentuk segi banyak lainnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat limas. Yang pertama, banyak sisi. Yang kedua, banyak titik sudut. Yang ketiga, banyak rusuk. Selanjutnya yaitu jaring-jaring limas. Bentuk jaring-jaring bangun limas dapat diketahui dari bentuk alas dan sisi-sisi tegak limas tersebut. Pada jaring-jaring limas segi empat tersebut terdapat 5 bangun datar, yaitu sebuah segi empat dan 4 buah segitiga yang kongruen. Pada bangun limas segi 4 TABCD mempunyai jaring-jaring yang terdiri dari sebuah alas berbentuk segi empat, yaitu segi 4 ABCD, dan 4 buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga TAB, segitiga TCD, serta segitiga TDA. Bentuk jaring-jaring limas tersebut dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan limas. Selanjutnya yaitu luas permukaan limas. Menentukan luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung luas jaring-jaring limas tersebut. Secara umum, luas permukaan limas adalah rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Selanjutnya yaitu volume limas. Rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sekian materi dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang tabung. Tabung merupakan sebuah bangun ruang yang berbentuk prisma tegak beraturan yang memiliki alas dan tutupnya yang berbentuk lingkaran. Tabung juga termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi, sisi alas, sisi tutup, sisi selimut atau selubung. Yang kedua, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang sama besar. Yang ketiga, tabung memiliki 2 rusuk, rusuk atas dan juga rusuk bawah. Yang terakhir, tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa tabung merupakan gabungan antara prisma tegak beraturan dan lingkaran. Jadi volume tabung ialah 2VR kuadrat dikali tinggi. Selain itu, ada juga luas permukaan dari tabung. Luas permukaan tabung ialah 2VR dalam kurung tinggi ditambah jari-jari. Selain itu, ada juga jaring-jaring dari tabung. Jaring-jaring tabung berbentuk persegi panjang dan 2 buah lingkaran di atas dan di bawahnya. Oke, sekian penjelasan tentang tabung. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bangun kerucut. Bangun kerucut merupakan bagian dari salah satu bangun ruang sisi lengkung.
Bangun kerucut memiliki satu titik sudut dan dua sisi, yang mana salah satu sisinya merupakan bagian alas kerucut yang berbentuk bangun lingkaran, dan satu sisi lainnya disebut dengan selimut kerucut. Selain memiliki jaring-jaring, kerucut juga memiliki beberapa jenis irisan. Yang pertama yaitu irisan parabola, yang kedua irisan hiperbola, yang ketiga irisan elips, dan yang keempat irisan lingkaran. Kemudian, untuk mengetahui volume sebuah kerucut diperoleh rumus yaitu volume sama dengan setengah dikali pi r kuadrat dikali T, yang mana pi r kuadrat merupakan rumus luas dari sebuah lingkaran, yang mana lingkaran tersebut ialah bagian alas dari sebuah kerucut. T ialah tinggi dari sebuah kerucut. Kemudian, untuk mengetahui luas permukaan sebuah kerucut diperoleh rumus luas sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs. Pi r kuadrat ialah rumus dari luas lingkaran yang merupakan salah satu sisi dari bangun kerucut, dan pi rs ialah rumus untuk satu sisi lainnya, yang mana S ialah garis pelukis sebuah kerucut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah tonton kan bangun ruang apa saja yang kita bahas kali ini? Tentunya pada kali ini kita membahas 6 macam bangun ruang. Di antaranya balok, kubus, prisma, limas, tabung, dan juga kerucut. Di sana di setiap materinya kita menyebutkan juga apa saja sih yang ada di kubus, apa saja sih yang ada di balok, dan seterusnya. Dan di sana juga terdapat rumus-rumus yang bisa kita pelajari. Nah, bila mana ada materi yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, ataupun kalian bisa tonton ulang lagi video ini dari awal. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok Circle, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kata-kata yang salah, karena pada hakikatnya manusia tidak luput dari kesalahan dan segala kebenaran hanyalah milik Allah. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. See you lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.